Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Di video 5 kali ini adalah pertemuan mata kuliah kita yang ke-6 tentang strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya. Ekonomi negara-negara di dunia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat suatu klasifikasi di mana ada yang disebut negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Negara maju menguasai berbagai sektor produktif yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tersedianya tenaga ahli dan teknologi yang memadai menyokong negara-negara berkembang memiliki kelemahan-kelemahan yang menyebabkan mereka kesulitan untuk membangun perekonomiannya. Kurangnya tenaga ahli menyebabkan sumber daya alam tidak dapat diperdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara terbelakang mengizinkan negara maju untuk mengelola sumber daya alam mereka dalam hubungan kerjasama. Namun, ternyata negara maju memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Kondisi lingkungan yang semakin rusak menimbulkan berbagai musibah di negara terbelakang. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara-negara terbelakang. Dunia ini dihuni oleh segelintir negara-negara kaya. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dan negara-negara terbelakang untuk diberdayakan. Selanjutnya, bahan-bahan baku yang diperoleh dari negara-negara terbelakang diolah menjadi produk jadi kemudian dijual kembali. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mahal bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, mereka harus membentuk strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di negaranya. Next. Strategi upaya minimum kritis atau critical minimum effort. Profesor Harvard Lifvenstein berpendapat bahwa negara-negara terbelakang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang menyebabkan mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Oleh karena itu, strategi upaya minimum kritis menjadi jalan keluar dari kebutuhan ini. Pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari pendapatan per kapita. Menurut Lifvenstein, pendapatan naik meningkatkan laju pertumbuhan penduduk hanya pada titik tertentu. Jika melampaui titik tersebut, kenaikan pendapatan per kapita menurunkan tingkat kesuburan, dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk akan turun. Menurut tesis Demond, dengan kenaikan pendapat per kapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang, spesialisasi meningkat, dan mobilitas ekonomi dan sosial kenyataannya adalah mengurus anak sangat sulit dan mahal, maka laju pertumbuhan penduduk konstan dan menurun. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dari pelaksanaan upaya minimum kritis adalah: yang pertama, skala diskonomis internal merupakan akibat tidak dapat dibagi faktor produksi. Yang kedua,
skala disekonomis eksternal merupakan akibat ketergantungan eksternal, hambatan budaya, dan kelembagaan di negara berkembang. Ada beberapa agen pertumbuhan. Yang pertama adalah pengusaha, yang kedua inspektor, yang ketiga menabung, dan yang keempat adalah inovator. Dengan adanya agen-agen tersebut, maka kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan yang pertama kewirausahaan, yang kedua peningkatan sumber pengetahuan, yang ketiga pengembangan keterampilan produktif masyarakat, dan yang keempat peningkatan laju tabungan dan investasi. Rangsangan pertumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangsangan zero sum. Rangsangan ini tidak meningkatkan pendapatan nasional, tetapi bersifat upaya distributif yang melalui kegiatan non-komersial dengan posisi monopolitik, kekuatan politik, dan prestasi sosial. Melalui kegiatan komersial dengan tidak menambah sumber agregat dan kegiatan spekulatif dengan memboroskan sumber kewirausahaannya yang langka, dan kegiatan tabungan neto dengan nilai sosial nihil atau lebih rendah dari privatnya. Yang kedua adalah rangsangan positif sum. Rangsangan ini menuju pada pengembangan pendapatan nasional. Dari kedua rangsangan tersebut di atas, kegiatan positif sum yang menghasilkan pembangunan ekonomi, namun kondisi di negara terbelakang tidak memungkinkan sehingga para penguasa cenderung melaksanakan kegiatan zero sum. Dalam ekonomi terbelakang ada pengaruh yang bersifat anti perubahannya yang menekan pendapatan per kapita. Yang pertama, kegiatan usaha zero sum melalui pembatasan peluang ekonomi. Yang kedua, tindakan konservatif para buruh yang terorganisir menentang perubahannya. Yang ketiga, perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan dan daya tarik pengetahuan. Keempat, kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi atau publik tidak produktif. Kelima, pertumbuhan penduduk dan angkatan buruh. Dengan upaya minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju pertumbuhan ekonomi merangsang positif sum menjadi lebih besar dari zero sum, sehingga pendapatan per kapita naik, tabungan dan investasi naik, maka akan terjadi ekspansi agen pertumbuhan. Sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik sehingga seiring rasio modal output turun. Berkurangnya keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan. Penciptaan kondisi lingkungan dan sosial, mobilitas ekonomi dan sosial naik. Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. Terciptanya iklim yang cocok bagi perubahan yang lebih mendatangkan perubahan ekonomi dan sosial, khususnya pada lingkungan, sehingga menurunkan kesuburan dan laju pertumbuhan penduduk. Dari penjelasan-penjelasan ini, maka setiap negara tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Dalam meningkatkan perekonomian negara, maka dibutuhkan strategi-strategi yang mantap. Di samping itu, modal atau investasi merupakan syarat yang utama yang harus dimiliki oleh suatu negara. Strategi-strategi ini sebenarnya dapat diterapkan, namun tidak semua negara dapat melakukannya karena berbagai hambatan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan modal yang cukup besar, bahkan
mahal bagi negara-negara berkembang. Demikianlah materi hari ini yang kita bahas tadi tentang strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu.